Ketika Belgia yang kini peringkat 2 dunia dikalahkan Prancis dalam semifinal Piala Dunia 2018, ada keluhan bahwa mereka merupakan tim yang lebih baik yang diisi generasi emas pemain negeri ini. Belgia merasa telah dirampok dari tempat seharusnya dalam final edisi kali ini ketika ia menghadapi Kroasia yang bakal menjadi lawannya dalam pertandingan terakhir grup F Piala Dunia 2022. Belgia mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan apa yang mungkin terjadi melawan Kroasia dalam pertemuan grup F yang mungkin kurang prestis tetapi tetap menjadi pertandingan yang sangat penting bagi kedua belah pihak. Kroasia memuncaki grup F dengan 4 poin sama dengan Maroko dan unggul 1 poin dari Belgia dengan 3 poin, sementara harapan tim terbawah Kanada sudah tersisih. Belgia yang peringkat kedua dunia harus menang untuk menjamin tempat mereka dalam babak 16 besar, sedangkan Kroasia yang runner-up Piala Dunia 2018 hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan tempat 16 besar. Tim asuhan Roberto Martinez adalah salah satu favorit yang paling terpuruk setelah menang tipis atas Kanada tapi tumbang 0-2 di tangan Maroko yang memicu spekulasi generasi emas Belgia sudah berakhir. Bahkan playmaker Kevin De Bruyne menyebut timnya selama Piala Dunia 2022 sebagai terlalu tua untuk bisa berkompetisi dalam turnamen ini. Padahal jika usia yang menjadi patokan, justru Iran yang pantas disebut ketuaan karena banyak diperkuat pemain-pemain gaek. Yang paling bermasalah dalam skuad Belgia adalah bukan usia pemain, melainkan rangkaian cedera yang dialami pemain-pemain intinya, termasuk striker produktif Romelu Lukaku. Cedera pula yang membuat Eden Hazard kurang bermain selama Real Madrid semusim ini, dan ini mempengaruhi penampilan dia dalam Piala Dunia Qatar sejauh ini. Martinez sendiri lebih menunjuk aspek psikologis ketimbang aspek fisik. Kami harus tetap bersama dan semakin kuat. Kami siap melawan Kroasia, kata Martinez seperti dikutip Reuters. Kroasia sendiri sempat tampil kurang bagus saat melawan Maroko, meskipun hasil imbang tanpa gol memberikan platform bagus untuk melawan Kanada, yang kemudian mereka kalahkan 4-1. Namun muncul pertanyaan apakah Kroasia bisa sama produktif dengan sewaktu melawan Kanada, atau malah tempul saat menghadapi Maroko. Andrej Karamic telah membuat pernyataan itu tak relevan lagi karena lini serang Kroasia masih memiliki keunggulan. Seri sebenarnya sudah cukup bagi Kroasia, tetapi pelatih Zlatko Dalic tak tertarik dengan skenario seperti itu. Kami tidak boleh menerima opsi hanya mendapatkan 1 poin untuk mengakhiri pertandingan melawan Belgia, kata Dalic. Belgia butuh kemenangan, tapi kami juga mengincar kemenangan. Kroasia memasang skema bermain yang lebih defensif ketimbang Belgia karena hanya membutuhkan hasil seri agar bisa lolos ke babak 16 besar. Selain karena Belgia adalah lawan terberat Kroasia di grup F. Sebaliknya, Belgia bakal menyerang dan menekan sejak laga mulai agar secepatnya menciptakan gol untuk memegang momentum dalam memenangkan laga ini. Ini karena hanya kemenangan yang meloloskan Belgia ke babak knockout, karena hasil seri tak akan membantu mereka sekalipun Kanada bisa mengalahkan Maroko dalam pertandingan terakhir grup F. Di sini jelas Belgia menjadi pihak yang lebih tertekan, namun Belgia memiliki pemain bintang yang bisa membalikan semua perhitungan. Masalahnya pertandingan ini adalah laga-laga terberat bagi Belgia, mengingat Kroasia terkenal padu dan kokoh yang terlihat dari 2 pertandingan fase grup pertama mereka. Karena dalam pertandingan sebelumnya mereka menekan Kanada 4-1, maka pelatih Zlatko Dalic tidak memiliki alasan untuk mengubah formasi pemain yang sudah mempersembahkan kemenangan sangat meyakinkan itu. Dalic akan memasang formasi 4-3-3 yang selama ini memberikan kenyamanan bagi Kroasia dalam mengendalikan laga dan mendikte lawan-lawannya sehingga tak memiliki banyak kesempatan untuk menyerang mereka. Dalam perspektif ini, Dalic kembali menempatkan kuartet pertahanan Josip Juranovic, Dejan Lovren, Joško Gvardiol, dan Borna Sosa guna mengawal serapat mungkin kiper Dominik Livakovic dari kemungkinan serangan bergelombang Belgia yang mungkin kali ini melibatkan Romelu Lukaku. Dalic juga tetap memasang Luka Modric sebagai pilar di lapangan tengah yang bersama Mateo Kovacic akan lebih berorientasi membantu serangan, sedangkan Marcelo Brozovic lebih bertugas menambal pertahanan. Generasi emas timnas Belgia dianggap gagal karena tidak mendapatkan 1 trofi di turnamen besar. Pelatih Roberto Martinez tidak setuju dengan anggapan tersebut. Menurutnya, generasi emas Belgia mewariskan sesuatu yang lebih penting daripada sekedar trofi juara. Belgia yang awalnya bukan tim dengan sepak bola kuat, mendadak kebanjiran pemain bintang saat pemanggilan tim nasional. Para pemain seperti Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku menjadi bagian skuad Belgia kala itu. Berbekal para pemain bintang tersebut, Belgia sempat diprediksi akan jadi penantang kuat gelar juara Piala Dunia 2018. Sayangnya, The Red Devils hanya bisa mencapai juara ketiga.
Seiring dengan berjalannya waktu, generasi emas Belgia menua. Piala Dunia 2022 digadang-gadang jadi kesempatan terakhir bagi mereka untuk mendapatkan trofi tim. Meski begitu, penampilan mereka benar-benar nyaris karena kemungkinan tersingkirnya sangat besar. Menurut Martinez, apapun hasil di Piala Dunia 2022 tidak bisa jadi legitimasi untuk mengecap generasi emas Belgia sebagai produk gagal. Para pemain ini dianggapnya sudah berkomitmen sepenuhnya untuk tim nasional. Mereka menunjukkan komitmen yang luar biasa untuk tim nasional. Kita sedang membicarakan para pemain yang berada di tim-tim besar Eropa. Mereka memenangkan trofi dan mereka tetap komitmen di sini. Ujarnya dilansir dari catatan Football. Kami sekarang punya 8 pemain yang lebih dari 100 pertandingan. Kami juga akan segera memiliki pemain ke-9 karena Thibaut Courtois akan mencatatkan penampilannya yang ke-100 saat melawan Kroasia. Intinya saya memiliki para pemain yang benar-benar komitmen untuk tim nasional. Martinez menyebutkan bahwa generasi emas Belgia ini akan tetap emas begitu mereka pensiun dari timnas. Sebab para pemain ini sudah memikirkan rencana jangka panjang untuk perkembangan sepak bola di Belgia. Generasi ini tetaplah generasi emas di Belgia, tidak ada keraguan soal itu. Mereka pernah dapat medali perunggu di 2018 dan mereka membuat tim ini berada sebagai tim peringkat 1 FIFA selama 4 tahun, ucapnya. Sekarang ada 21 pemain yang sudah mendapatkan lisensi kepelatihan A. Generasi ini akan memberikan dampak bagi sepak bola Belgia dari ranah kepelatihan untuk 20 tahun ke depan. Mereka bisa menciptakan fasilitas latihan yang baru yang saya rasa akan mengubah sepak bola Belgia untuk generasi selanjutnya. Selain itu, Martinez menegaskan betapa bangganya ia dengan generasi emas Belgia saat ini. Di samping tidak mendapatkan trofi juara, menurutnya yang lebih penting adalah mewariskan sesuatu untuk generasi yang lebih muda. Meninggalkan suatu warisan jauh lebih penting daripada memenangkan turnamen. Saya yakin kalian bisa menemukan tim manapun yang memenangkan turnamen, tetapi mereka tidak meninggalkan sebuah warisan, tuturnya. Para pemain ini layak mendapatkan penghormatan. Mereka juga layak untuk dikagumi atas segala hal yang telah mereka lakukan. Kami nanti bisa saja menang, seri, atau kalah. Tapi dengan warisan dari generasi ini, saya jadi orang yang paling bangga di dunia karena saya pernah bekerja bersama mereka. Kami nanti bisa saja menang, seri, atau kalah. Tetapi dengan warisan dari generasi ini, saya jadi orang yang paling bangga di dunia karena saya pernah bekerja bersama mereka. 20 tahun ke depan, sepak bola Belgia tidak akan sama lagi karena generasi ini.